sebetulnya didasari oleh topik yang pertama, yaitu pengenalan kita tentang apa topik pertama? Topik kedua apa? Topik kedua itu tentang tipe data ya. Tipe data, kemudian identifier dan operator. Ya kan? Kemudian topik ketiga membahas tentang penanganan input-output. Jadi Anda mengenal apa atau bagaimana si memberikan fasilitas atau menyediakan fasilitas untuk penanganan input dan output dari perangkat standar. Artinya dari perangkat standar itu dari keyboard dan layar. Input dari keyboard, kemudian output di layar. Itu perangkat standar. Karena ada perangkat input output yang lain, yang ini yang lain jangan ngomong ya, nanti saya mute all. Nah, topik kedua dan ketiga itu sekali lagi ini menjadi dasar penting bagi topik keempat. Jadi Anda walaupun belum mahir tentang apa itu tipe data, setidaknya Anda sudah tahu tipe data atau sudah membaca. Saya yakin ada yang nempel juga. Sebetulnya kalau belajar itu ya sering diulang-ulang lah, dibaca, diperhatikan, dicobakan. Lama-lama bisa juga. Kalau Anda serius belajar programming. Topik kedua misalnya yaitu terkait dengan tipe data. Nah, secara umum sebetulnya tipe data di dalam di dalam di dalam bahasa C atau dalam bahasa pemrograman itu hanya ada 3 saja sebetulnya. Secara umum itu hanya ada 3, yaitu tipe data bilangan bulat, tipe data bilangan pecahan, atau sering juga disebut sebagai floating point atau real, bilangan real. Kalau bilangan bulat itu integer, floating point atau real, dan tipe data karakter. Jadi ini 3 ini saja sebetulnya. Yang lain walaupun ada satu lagi tentang bit ya, tentang bit, tetapi umumnya yang dipakai dalam bahasa pemrograman itu 3 itu saja. Bilangan bulat atau integer, bilangan floating point atau pecahan atau real, dan karakter. Yang lainnya itu turunan dari 3 ini. Ya, turunan dari 3 ini. Turunan dari integer, misalnya ada long integer atau long int. Kalau turunan dari bilangan real ada float, ada double, dan seterusnya ya. Jadi dari karakter misalnya ada string, ya. Ada tipe string, tapi itu turunannya. Jadi yang umum, yang dasar itu ada 3 saja sebetulnya. Bilangan bulat atau integer, bilangan pecahan atau real atau floating point, dan bilangan karakter ya, karakter. Ini masih ada yang di waiting room nggak? Oke, nggak ada ya yang ada di waiting room ya. Oke, nah sebentar ya. Oke, nah tipe data itu. Jadi kalau misalnya di tipe bilangan bulat itu kan ada, kalau di dalam bahasa-bahasa itu macam-macam namanya ada. Kalau kita fokus ke C saja ya, bahasa C yang kita gunakan. Kalau di dalam bahasa C itu tipe integer atau bilangan bulat itu ada short in, ya, ada short in, kemudian ada
ada short in gitu ya. Jadi ini bilangan bulat nih. Ya, bilangan bulat. Ini bulat atau integer. Nah, gitu. Bisa kelihatan ya? Bisa ya? Jadi ada short in gitu. Screen-nya bisa kelihatan? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Enggak, Pak. Ya, jadi hah? Stuck di page 1, Pak. Pak, masih di page pertama loh, Pak. Ya, Pak. Di page pertama. Ya, masih di page pertama, Pak. Skinnya, Pak. Berarti mana tadi? Ini. Nih, kelihatan? Ada, Pak. Nah, jadi di Sudah, Pak. hah? Udah, Pak. Udah. Pak. Udah bisa kelihatan, Jadi- Pak. Ya, ini dalam bahasa C ya. Ini maksudnya dalam bahasa C ya. Dalam bahasa C gitu. Karena dalam bahasa yang lain bisa beda namanya. Ya. Kemudian selain short in itu ada in. Sebetulnya hurufnya kecil ya. Ini saya supaya jelas aja. Hurufnya kecil semua seharusnya. Kalau saya tulis kecil kelihatan nggak ya? Coba. Short in. Kelihatan, Short. Pak. Dan, Pak. Kelihatan, Jelas, Pak. Pak. Ya, Pak, oke. jelas, Pak. Short in, ada in gitu. Ada in, ada long in. Nah, ini bilangan bulat dalam bahasa C ya. Anda kan tahu ya, bilangan bulat semua tahu ya. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang tidak mengandung pecahan. Ya kan? Itu bilangan bulat ya. Ya. Mulai dari 0, 1, 2, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya ya. Tahu semua itu. Nah, jadi apa yang membedakan ketiga bilangan bulat ini sebetulnya yang membedakannya itu hanya jangkauannya atau ranknya, jangkauan dari misalnya short in itu hanya 8 bit atau 1 byte. Nah, gitu. Hanya 8 bit atau 1 byte. Ya. Itu short in. Walaupun sebetulnya tergantung juga mesin komputernya gitu ya. Mesin komputernya. Kalau in misalnya 2 sampai 4 byte gitu, 2 sampai 4 byte. Gitu. Nah, ini tergantung komputer. Tapi yang jelas ada perbedaan rank atau jangkauan antara short in, dan long in itu paling tidak 8 ke atas itu. 8 ke atas byte. 8 lebih lah gitu ya. 8 atau lebih. 8 atau lebih gitu. Byte. Jadi ini bilangan integer. Bilangan bulat. Kemudian juga di dalam bahasa C selain bilangan bulat atau integer ada bilangan pecahan. Nah, gitu. Ada bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan ini hanya ada 2 kalau dalam bahasa C. Hanya 2 yaitu float dan double. Gitu. Juga yang membedakan kedua ini adalah jangkauannya ya. Jadi float itu
tentu lebih kecil lah gitu ya. Ini sekali lagi tergantung kepada compilernya. Sementara double jauh lebih besar. Ya. Dan bilangan kecilnya bisa 0,00 jauh lebih kecil yang double. Jadi ranknya ya, ranknya itu lebih luas di double. Ya. Tapi dua-duanya sekali lagi ini merupakan bilangan pecahan yang bisa mengandung nilai di belakang koma. Kemudian tipe data secara umum yang lain adalah karakter. Karakter. Anda tahu apa itu karakter? Apa itu karakter? Huruf, karakter Pak. itu, ya secara orang awam menyebutnya huruf ya. Sebetulnya kalau di dalam dunia komputer, kalau kita menyebut karakter itu adalah semua simbol ya yang ada di keyboard ini. Ya. Yang ada di keyboard ini karakter ini semua ini. Ya. Jadi bisa mewakili simbol-simbol baik huruf, tanda baca, angka dan lain sebagainya. Gitu, karakter itu namanya. Jadi artinya misalnya gini, huruf A itu punya nilai, huruf B punya nilai, angka 1 punya nilai kalau sebagai karakter. Gitu. Ya. Kalau di dalam bahasa sih itu disingkat char gitu. Itu karakter. Jadi secara umum itu hanya ada 6 berarti tipe data itu. Ya, di dalam bahasa C hanya ada 6, yaitu short in, long in, dan float, double, dan char. Dan char ya. Oke, kemudian secara misalnya kita menuliskan angka seperti ini. Menurut Anda apa tipe datanya ini? Integer, Pak. Integer. Kenapa? Kenapa? Karena bilangan Bulat. Dan bilangan bulat. Iya, dan bilangan integer itu ya bilangan bulat. Apa ciri-cirinya? Apa cirinya bilangan bulat itu? tidak pecahan. Tidak memiliki nilai pecahan atau nilai di belakang koma. Jadi ini itu tidak sama dengan ini. Tidak sama dengan itu. Ya. Ini adalah mengandung pecahan walaupun di belakang komanya 0. Berarti tipe yang kedua ini float atau double. Sementara tipe yang pertama ini adalah integer tadi in. Mungkin short in, mungkin long in. Ya. Jadi ini bilangan bulat. Kemudian ini pecahan. Dan ini juga tidak sama dengan ini. Itu karakter kalau dalam C. Tidak sama juga. Jadi ini tipe karakter, karena karakter itu biasanya diapit oleh tanda petik tunggal, single quote. Itu karakter. Mengandung koma, real, atau floating point, bisa float atau double. Sementara tidak mengandung koma, berarti integer, bisa short in, bisa long. Oke ya. Kemudian suatu tipe data tertentu itu menyangkut di topik selanjutnya Pak. Topik pertama itu tentang variabel. Ini tipe data. Ini variabel atau identifier, ya. Tentang identifier. Gitu, identifier. Apa saja identifier itu? Identifier bisa didefinisikan kan sebagai pengenal, ya, tanda pengenal atau pengenal yang didefinisikan oleh
programmer atau yang dikasih tahu oleh programmer terhadap komputer. Makanya disebut identifier. Banyak ragam identifier itu, tapi yang paling pertama yang harus Anda ketahui adalah variabel dan konstanta. Variabel dan konstanta adalah identifier. Jadi kalau kita misalnya ingin membuat sebuah variabel, itu suka-suka kita gitu. Makanya kita yang mengenalkan kepada komputer. Ya kan? Jadi ada variabel atau ada konstanta dan ada variabel. Itu identifier. Sebetulnya yang lain juga ada, tapi di awal ini dua hal ini yang penting Anda pahami, ya. Nah, konstanta apa itu konstanta? Konstanta ada yang tahu? Bilang Ketetapan. tidak diubah. Hah? Konstanta. Tetap. Nilai Ya, tetap. ya Tidak kalau ubah. bahasa Tetap. suatu nilai yang Tidak bisa tidak diubah. pernah berubah, ya, tidak berubah, ya. Jadi kalau artinya di dalam program konstanta itu tidak akan berubah. Ini sama seperti alias sebetulnya. Alias misalnya kita menetapkan suatu konstanta itu misalnya 3,14 misalnya. Ya, 3,14. Berarti kita harus beri nama tuh. 3,14 itu apa namanya? Misalnya V misalnya gitu ya. V. Maka V disebut konstanta. Karena selama di program V itu tidak akan pernah berubah nilainya, selalu 3,14. Itu konstanta nih. Jadi suatu variabel di mana nilainya tidak bisa dirubah disebut konstanta. Ya, di bahasa apapun namanya itu konstanta. Dan konstanta itu di dalam C, ya, di dalam C itu ada dua cara. Ada dua cara. Ya. Yaitu yang pertama itu caranya adalah dengan menggunakan ini. Menggunakan divine. Ini disebutnya preprosesor yang ada tanda pagar itu. Bukan hashtag dibacanya ya. Ya. Ini namanya preprosesor. Jadi ini preprosesor divine ya. Dengan menggunakan divine, misalnya kayak gini. Kita contohkan. Misalnya divine V tadi, kemudian 3.14. Ingat koma itu titik ya di komputer. Nah, ini adalah contoh konstanta. Konstanta bernama V, nilainya 3,14. Jadi, V ini nama konstanta sebagai alias dari 3,14 gitu. Kalau komputer menemukan V di dalam program, maka dia pasti menganggapnya 3,14. Gitu. Tidak akan berubah. Makanya dia menjadi alias, menjadi nama lain dari 3,14. Ya. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama. Cara yang kedua, yaitu menggunakan keyword const itu ya. Misalnya contohnya gitu, ini biasanya di dalam program ya, ada const, kemudian tipe datanya disebutkan, misalnya double gitu, kemudian V sama dengan kan gitu, atau 3,14 titik koma. Kalau di divine nggak usah pakai titik koma, tapi kalau di constant. Nah,
Khusus untuk cons ini, saya belum menyarankan itu, walaupun diberikan contoh-contoh. Jadi biasakan di C ini, karena ini sebetulnya pengembangan C, di C++. Pengembangannya ini. Karena di C sendiri sebetulnya hanya ini, define ini. Menggunakan define ini. Untuk mengenal, memperkenalkan suatu konstanta. Jadi saya menyarankan tetap pakai define. Karena kadang-kadang compilernya, ingat, penterjemah dari coding kita kadang salah menerjemahkan cons. Sehingga error programnya. Jadi kalau ada di antara Anda yang error, mungkin compilernya zaman terlalu tua atau tidak lengkap. Gitu. Ya. Karena cons ini sebetulnya di C yang asli itu tidak ada. Dia penambahan ketika dikembangkan menjadi C++. Jadi ini tambahan kemudian yang cons ini. Ya. Jadi saya tidak menyarankan ini sekarang ini. Kecuali Anda nanti sudah jago programmingnya ya. Daripada jadi masalah nanti kebingungan. Jadi gunakan ini. Jadi apapun kalau Anda misalnya ada contoh yang lain lagi, misalnya Anda bikin bunga bank, bunga riba misalnya, bunga 1% atau 10%, 0,10, bunga 10% gitu ya. 10% kan 0,10. Ini caranya. Ya. Bagaimana cara menuliskan menggunakan define konstanta ini, menggunakan define, maka biasakan nama konstanta itu menggunakan huruf besar. Kayak gini, V, bunga, atau misalnya juga pajak 15%, gitu. Gunakan huruf besar. Biasakan. Apakah pakai huruf kecil salah? Tidak. Tetapi itu tidak umum. Programmer di dunia sepakat bahwa nama konstanta itu pakai huruf besar semua. Ya. Apakah pakai huruf kecil salah? Tidak, tidak salah. Tetapi itu menandakan Anda tidak ikut konvensi atau perjanjian para programmer dunia. Ya. Kemudian hal yang lain juga, ini sebetulnya sama untuk variabel juga ya. Konstanta itu tidak boleh dimulai dengan tanda baca. Bahkan tidak boleh menggunakan operator. Tidak boleh menggunakan spasi. Jadi ini salah nih. Ya. Salah nih. Salah kalau kita menulis kayak gini. Misalnya misalnya divine pajak bank misalnya. Bunga bank ya, atau pajak gaji misalnya gitu. Nggak boleh itu pajak gaji kemudian 15%, nggak boleh ya. Jadi ini salah nih, nggak boleh. Karena apa? Karena mengandung spasi. Kalau terpaksa juga jadi dua kata, biasanya orang menggunakan tanda yang betulnya seperti apa? Ini yang betulnya. Ya? Ini yang betulnya. Tuh. Ini yang betulnya. Ya. Jadi memberi nama itu kalau terdiri dari lebih dari satu kata, gunakan underscore sebagai penyambung. Jadi intinya dia harus
satu kesatuan, satu leksikal disebutnya, satu leksikal. Tidak boleh terdiri dari dua, bukan terdiri dari dua, tidak boleh mengandung spasi. Kemudian juga tidak boleh nama-nama konsonanta ini dimulai dengan atau tidak boleh mengandung operator aritmatik terutama. Apa itu operator? Tanda atau simbol yang bisa diartikan untuk mengkalkulasi sesuatu. Ya, untuk mengkalkulasi. Misalnya tanda positif, tanda plus, tanda min, tanda perbagi ya. Tanda kali, kalau kali itu di dalam bahasa C atau di dalam programming ini bintang itu kali itu. Nggak boleh, itu operator. Nanti kita juga akan bahas sedikit tentang operator. Ya. Kemudian tidak dimulai dengan angka. Ya, tidak dimulai dengan angka. Oke. Itulah yang paling pentingnya ya. Yang paling pentingnya dari suatu ini masih ada juga yang siapa ini yang masih di waiting room? Nah, ini kalau yang terlambat ini repot jadinya saya. Ya. Keluar masuk nih berarti ya. Ini tadi sudah ada juga nih masuk lagi. Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana menggunakannya? Ya kita tinggal memanggil nama konstanta itu, misalnya bunga, gitu. Tentu saja nanti akan tergantung pada kebutuhan operasinya. Oke, kemudian identifier yang lain yang juga harus Anda pahami adalah variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah peubah, ya, peubah. Jadi suatu wadah untuk suatu data, untuk data. Peubah. Aturannya hampir sama dengan konstanta, bahwa variabel tidak boleh mengandung spasi, tidak boleh mengandung operator aritmatik, tidak boleh mengandung tanda baca, tanda tanya, titik, koma, tidak boleh. Sama dengan konstanta tadi, tidak boleh itu. Ya. Kemudian tidak boleh juga dimulai dengan angka. 8 bunga itu tidak boleh. Ya. Tapi bunga 8 boleh. Nah, variabel ini atau suatu yang disebut sebagai wadah tempat menyimpan data itu, tentu datanya harus secara terlebih dahulu didefinisikan atau dideklarasikan datanya tipenya apa. Nah, dari 6 ini, salah satu dari 6 ini bisa bilangan bulat, yaitu short in, dan long in. Bisa floating point atau pecahan, float atau double, atau char. Oleh karena itu, ketika mendeklarasikan suatu variabel, maka kita harus mendahuluinya dengan nama tipe datanya. Misalnya gini, in A, gitu. Atau in number, titik koma. Berarti number adalah suatu variabel di mana dia berlaku menjadi wadah yang isi di dalamnya hanya tipe integer, tipe in.
Ya integer ya, int itu kan integer. Salah satu dari integer. Gitu. Ya. Atau misalnya float. Float misalnya. Ya kan? Float misalnya bilangan 1. Bil 2. Bil 3. Ini boleh kita menuliskannya semua pakai pemisah koma. Berarti ini ada 3 buah variabel, ya, bil 1, bil 2, dan bil 3. Yang ketiganya bertipe float. Atau hanya bisa diisikan float saja. Hanya bisa diisikan float saja ke dalam bil 1, bil 2, dan bil 3. Ya. Atau misalnya double, misalnya double A, double B. Ini kalau kita punya 2 buah variabel A dan B seperti ini, boleh menuliskannya itu terpisah seperti ini, double A titik koma, double B titik koma, atau langsung seperti tadi, double A, B titik koma. Ya, sama aja. Anda boleh menuliskannya gaya gimana terserah. Mau satu-satu seperti ini, boleh. Double A titik koma, double B titik koma. Atau langsung seperti ini nih, float bil 1, bil 2, bil 3. Karena ini pun kita bisa menuliskannya float bil 1 titik koma, float bil 2 titik koma, float bil 3 titik koma. Nah, bisa seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Jadi ini caranya. Anda harus memahami, baca-baca lagi karena saya tidak akan membahas lebih jauh tentang ini. Aturannya hampir sama, cuma biasakan bahwa menulis variabel itu atau menulis identifier itu haruslah, walaupun tidak ada aturan misalnya namanya harus apa gitu kan? Kan namanya harus apa? Kenapa pajak? Kenapa bunga itu? Yang namanya identifier, konstanta ataupun variabel, maka nama harus mencerminkan isinya gitu. Harus mencerminkan isinya. Atau bukan harus ya, sebaiknya mencerminkan isinya. Karena apa? Karena supaya kita tidak bingung sendiri. Kalau komputer tidak masalah bagi dia, nggak pernah bingung komputer itu. Kecuali dibikin program bingung dia. Ya kan? Tapi kalau si programmer yang membaca program, dia bisa bingung nih. Kan bisa saja misalnya seperti ini nih, ya. Variabel misalnya. Saya buat double A titik koma, double B titik koma. Berarti A dan B adalah 2 buah variabel yang bertipe double. Apa isi dari A dan B itu? Isinya mencerminkan apa? Ya tidak tahu. Artinya pemberian nama ini itu kurang baik kalau misalnya mencerminkan nilainya itu mencerminkan sesuatu. Ya. Beda dengan ini misalnya int number. Berarti nomor itu. Bil 1, bil 2, bil 3. Berarti bil 1 ini bilangan 1 lah gitu kan. Jadi sebaiknya punya makna nama itu. Kecuali hal yang sudah umum. Kalau hal yang sudah umum, ya tidak apa-apa. In I, in J, in K, dan sebagainya. Ya nanti akan temui sambil berjalan. Kemudian, khusus tentang variabel, seperti juga konstanta, bahwa nama konstanta itu harus huruf besar atau sebaiknya huruf besar semua. Sementara variabel sebaiknya huruf kecil. Bagaimana kalau misalnya terdiri dari 2 kata? Seperti misalnya double potongan harga. Nah, ini adalah cara membuat variabel yang baik seperti ini.
Jadi bisa potongan harga itu kan dua kata ya. Ada potongan, ada harga. Tapi karena tidak boleh memiliki spasi, ada orang menulisnya menggunakan ini kan. Tapi saya tidak menyarankan. Ini boleh seperti ini. Tetapi saya tidak menyarankannya. Ini konvensi internasional juga. Bahwa kalau lebih dari satu kata, maka huruf pertama dari kata kedua, ketiga, dan seterusnya, itu huruf besar. Lihat potongan harga. H-nya huruf besar. Potongan P-nya huruf kecil. Jadi kata kedua, huruf pertamanya huruf besar. Ya. Atau misalnya, pajak pendapatan daerah. Coba Anda lihat itu. Pajak pendapatan daerah. 3 kata itu. Pajak. P-nya huruf kecil, tapi P yang kedua dari kata kedua, P-nya huruf besar. Daerahnya, D-nya juga huruf besar. Ini cara menuliskan variabel yang baik seperti itu. Ya. Walaupun tidak salah kalau Anda menggunakan tanda pemisah tadi. Tidak, tanda pemisahnya underscore ya. Tidak salah. Tetapi itu memperlihatkan Anda programmer kampungan itu. Tidak ikut perjanjian internasional. Nah, itu mengenai identifier. Ya, di topik kedua itu ada terkait dengan identifier. Kemudian di topik kedua juga ada dibahas tentang operator. Kita tahu operator itu ada operator aritmatik. Apa saja operator aritmatik? Ya biasa, tambah, kurang, kali, bagi, gitu. Aritmatik tuh. Ditambah lagi satu lagi adalah modulus, ini disebutnya. Modulus, ya. Modulus ini adalah untuk mencari sisa pembagian. Sisa pembagian. Kalau misalnya saya punya angka 2 dikurang 4, berapa hasilnya itu? Ini operator kurang nih. Berapa hasilnya? Min 2. Ya 2, min 2 gitu kan? Oke. Yang lain matematikanya kan bisa ya, tambah kurang kali bagi bisa ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada contoh lain gitu. Ini kan hasilnya adalah min 2 gitu. Nah, kalau misalnya 10 dibagi 3. Berapa hasilnya nih? 3,1. 3,333. 3 aja, Pak. 3, Pak. 3 gitu. 3, Pak. 3 aja, Pak. Ada yang 3 aja, Pak. Ya, oke. Ada yang menyebut 3 saja. Misalnya, ya ini saja. Ada yang menyebut 3,33 terus ya. Dan seterusnya ya. Gitu. Ada. Dua-duanya betul. Kenapa betul? Di dalam pemrograman hasil pembagian ini tergantung penampungnya. Hasil ini ditampung di mana? Gitu. Jadi ini saya bikin atau ya. Tergantung variabel yang menampungnya. Kalau variabel yang menampungnya itu dinyatakan in, maka 3 isinya. Atau short in, atau long in.
Tapi kalau variabel yang menampungnya itu merupakan bilangan pecahan, float atau double, maka 3,333 itu benar. Jadi dua-duanya benar, tergantung ditampung di mana dia. Ya. Jadi ditampung pada variabel integer, maka dia akan integer 3 saja gitu. Ya. Tapi ditampung di variabel real, maka akan mengandung koma gitu. Oke. Kemudian lagi kalau 10 3 berapa ini hasilnya nih? 10 1, Pak. modulus 3. 1, Pak. Ada yang menyebut 1. Apa lagi? Berapa lagi? 1, Pak. Hah? Kenapa 1? Kan Sisa lagi, Pak. Ah, ya. Sisa. Jadi kalau bilangan 10 dibagi 3 itu kan yang bisa dibaginya 9. Iya kan? Jadi ini hasilnya Iya, Pak. integer. Nah, ini hasilnya integer gitu. Hasilnya integer. Atau bilangan bulat. Jadi sebetulnya 10 ini kan dibaca 10 dibagi 3, tapi sisa hasil bagi ya 3. Jadi 1 ini adalah sisa dari hasil pembagiannya. Kalau 5 dibagi 3 berapa? 1, Pak. 5 Dua. modulus 2. 5 Dua. modulus 3 apa? 2. Nah, 2. Dua. Karena yang bisa dibagi 3-nya 3. Hari Nah, ya. Oke. Saya kira paham itu aritmatik. Kemudian yang lainnya sebetulnya yang terkait dengan operator itu ada operator perbandingan. Operator perbandingan, ya. Apa saja operator perbandingan ini? Ini ada lebih kecil, lebih kecil, ada lebih besar, ada lebih kecil sama dengan, gitu cara nulisnya. Ada lebih besar sama dengan, ada tidak sama dengan. Tunggu dulu, saya kadang-kadang tidak sama dengan, tidak sama dengan begitu. Jauh dari kampus, kok ada kakak dekat rumahku hanya kok. Ini yang lain ngobrol apa ini? Yang lain ngobrol apa ini? Kalau ngobrol yang lain jangan di sini. Ya. Ini atau sama dengan. Nah, itu. Ini operator perbandingan. Digunakan itu biasanya cara menggunakannya adalah misalnya gini. Kita punya variabel A dan B misalnya. Gitu. Lalu A ini kita isi misalnya dengan 3. Lalu B kita isi dengan 5. Kalau ada pernyataan A lebih besar dari B, ini gimana hasilnya? Ini gimana hasilnya? No. False, Pak. False. Nah, False atau no? ya, artinya A ini operator perbandingan itu, operator perbandingan, yaitu adalah operator yang digunakan untuk membandingkan yang sebelah kiri dengan sebelah kanan gitu. Jadi kalau yang sebelah kiri itu A misalnya kan,
nilainya 3 dan B sebelah kanan itu nilainya 5, artinya 3 lebih besar dari 5, berarti tidak benar. Nah, hasilnya ini tidak benar. Tidak benar. Atau istilah lain di dalam komputer disebut false. False. Ya. Jadi kalau misalnya sebaliknya, kalau A itu lebih kecil dari B, maka hasilnya itu benar. Atau di dalam komputer disebut true. Gitu. Nah, kalau misalnya saya menulis kayak gini, A tidak sama dengan B. Nah, ini apa hasilnya nih? Benar atau tidak benar? True. Sorry. Benar. Benar, Ini Pak. maksudnya ini. A tidak sama dengan B. Apa hasilnya? Kalau Benar, ya kan? benar. Benar. Ya. Kalau gini, A sama dengan B. Salah. Tidak benar. False, Pak. Ya, Salah. False. Tidak benar. Salah, Pak. Tidak benar. Ya, Tidak benar. False. oke. Nah, False. ini lagi. Penting bagi kalian untuk mencamkan ini. Kalau operator perbandingan itu, cara membacanya itu adalah dengan mengajukan pertanyaan. Jadi kayak gini nih. Apakah A lebih besar dari B? Gitu. Sehingga jawabannya hanya ya dan tidak saja. Ya itu benar atau true. Dan False. tidak itu false atau tidak benar kan? Apakah A lebih kecil dari B? Benar. Ya. Jadi artinya hasil dari perbandingan itu adalah nilai logik. True false gitu. Nilai logika. Hasil perbandingannya itu nilai logik. Ya. Ini siapa lagi yang waiting room? Keluar masuk aja ya. Koneksinya jelek, Pak. Jaringannya jelek, Pak. Ada lagi? Enggak. Ya. Oke, jadi Anda lebih sudah dikirim bahan pada e-learning. Jadi tinggal baca-baca lagi. Sebetulnya yang terkait operator itu masih ada lagi operator logika. Ada operator logika. Ya, yang terdiri dari and gitu ya. Kemudian or itu tanda garis. Kalau di keyboard adalah pada angka 1, pada tombol angka 1 pakai shift yang di atasnya itu. Sorry. Kalau di sini, sorry itu tanda seru ya. Ini nih di atas tanda backslash. Ini di atas tanda ini backslash. Ya. Di atas tanda backslash itu. Pakai shift gitu, ini yang keluar. Itu or namanya. Ya. Kemudian juga ada kombinasinya itu. NN gitu. Or gitu. Itu logika tuh. Ya. Nanti sifatnya bagaimana itu sambil di tengah jalan saja nanti kita kupas. Ini ya supaya tidak terlalu memusingkan.
Kemudian lagi ada operator apa lagi? Bitwise. Bitwise seperti geser kiri, geser kanan gitu. Atau gitu. Ada juga yang seperti itu, ya. Jadi geser kiri, geser kanan. Biasanya dua yang pertama ini. Ya, ini artinya geser kiri atau geser kanan. Saya tidak akan berpanjang lebar tentang ini karena nanti akan membingungkan saja. Kita masuk saja pada topik yang ketiga. Ya. Nanti kita sambil jalan itu di topik-topik berikutnya disamperin lagi gitu. Apa kegunaannya daripada bingung. Topik ketiga kan kita membahas tentang apa? Oh, tentang topik 3 itu kan tentang Input dan output. penanganan input dan output. Ya. Sekali lagi ini tentu untuk perangkat standar ya. Keyboard gitu dan layar. Keyboard dan layar ya standar. Misalnya untuk penanganan input dulu. Input atau output lah dulu nggak apa-apa. Output Anda di dalam modul sudah dikenalkan dengan apa itu printf. Nah, gitu. Printf. Yaitu gunanya untuk mencetak suatu nilai yang ada pada di antara tanda kurung. Ini printf ya. Printf. Kemudian atau gini deh, contohnya saja ya. Contoh, ini printf misalnya contohnya itu kayak gini. Printf, kemudian aku belajar si, misalnya gitu. Berarti tulisan aku belajar si ini akan dicetak di layar, kan gitu ya. Atau misalnya ada suatu variabel lain, printf, variabel lain misalnya nilai rata-rata adalah persen 0,2 LF, kemudian kurung di sini rata. Apa maksudnya ini? Berarti di layar akan tertulis nilai rata-rata titik 2 suatu nilai. Nah, gitu. Nilai apa? Nilai yang ada pada variabel rata. Berarti rata adalah variabel. Gitu, ya. Nah, kenapa ini LF, ada 0,2 ya. Ini adalah format. Namanya format. Format bahwa output itu ada output terformat gitu. Apa? Ya printf ini. Makanya F itu sebetulnya singkatan dari format. Print mencetak, with format. Print dengan cara mencetak. Memformat cetakan. Nih, apa maksud dari 0,2 LF? LF ini adalah format untuk mencetak nilai variabel floating point double LF. Long float, singkatan dari long float atau double ya. Sementara kalau misalnya kita ingin menuliskannya apa itu?
menuliskan float, maka F, cukup F. Berarti rata ini tipenya float. Variabelnya itu variabel float. Kalau misalnya double, maka LF. Ya. Ini berarti double. Pokoknya ingat saja, ada float, persen F, ada long float alias double, LF. Gitu. Tipe data yang ingin dicetak pada format ini. Nah, 0.2 adalah menyatakan 0 itu rata kiri. Rata kiri 0. Jadi tidak pakai spasi gitu. 0. Langsung menuliskan di layar itu. 0.2 itu adalah 2 angka di belakang koma. Ya. Jadi artinya kalau misalnya jika rata memiliki nilai misalnya 3.1417 misalnya, gitu, maka di layar akan tertulis 3.14 gitu. Kenapa? Karena dia diformat untuk 2.2 ini, 2 di belakang koma. Nih. Begitu. Berarti ada yang hilang informasinya ya. Makanya hati-hati membuat format. Jadi ini namanya output terformat menggunakan printf. Bagaimana kalau misalnya bilangannya atau tipe datanya itu in? Ya. Maka tipe data yang digunakan ya format pada printf itu akan tergantung pada tipe data dari variabel yang bersangkutan. Gitu. Nah, formatnya ini bisa persen D. Ini artinya berarti tipe datanya tipe data in. Gitu. Ada lagi misalnya persen LD. Tipe datanya berarti ini tipe long in gitu. L tuh D itu singkatan dari desimal, I itu adalah EL itu adalah long. Ya, maksudnya integer, bilangan bulat. D itu bilang. Boleh nggak pakai persen I gitu? Boleh. Jadi ini atau persen I. Artinya tipe datanya in. Kalau misalnya LD atau persen LI, maka tipenya long in. Gitu. Ya. Orang umumnya menuliskannya persen D, menggunakan persen D untuk in, persen D. Atau long LD untuk long in. Kemudian format yang lain lagi. Apalagi format misalnya tipe datanya itu string, maka formatnya adalah S. Ini artinya deretan karakter. Ya, ini disebutnya string dalam bahasa pemrograman. Apa itu string? String adalah deretan karakter. Ya. Jadi kalau misalnya S ini nama seseorang misalnya, S itu nama seseorang.
Kalau S itu nama seseorang, maka misalnya Yang ngirim, Bung. seperti Gusti Nanda misalnya, yang kabur, atau Najwa Fadilah misalnya, ya, maka harus menggunakan persen ini. Ya. Contohnya misalnya ginilah, contoh print F ini nama titik 2 persen S gitu, persen S misalnya, mau ditulisnya nama. Nah, nama misalnya berisi Najwa misalnya gitu. Maka akan tertulis dulu nama titik 2 Najwa. Ya, jadi ini persen S ini format untuk menuliskan variabel bertipe rentetan karakter yang disebut dengan string. Persen S. Yang lain-lainnya silakan Anda baca pada topik yang masih banyak sekali tentang itu. Tentang khusus untuk yang output tidak terformat lagi. Output tidak berformat. Apa yang dimilikinya ada put. Nah, ya. Untuk menuliskan string juga. String ke layar. Menuliskan string ke layar itu puts. Ada lagi juga put char. Ini pucar. Menuliskan karakter. Karakter atau satu karakter ya. Satu buah karakter ke layar. Itu. Pucar misalnya. Oke, sekarang ada input. Input berformat. Apa saja input berformat? Itu ada yang digunakan, digunakan adalah scanf. Ya. Membaca nilai yang diketikkan pada keyboard gitu. Ya. Misalnya contoh kayak gini. Misalnya scanf persen D gitu. Nah, misalnya begitu. Ini artinya ya, artinya membaca bilangan in dari keyboard gitu. Mana nih? Keyboard gitu. Membaca bilangan in dari keyboard. Ya. Lalu disimpan pada variabel bil 1 gitu. Artinya itu. Dengan demikian bil 1 harus dinyatakan sebagai tipe data in. Berarti di atasnya itu nanti akan ada dulu in bil 1 gitu, titik koma. Harus ada itu. Ya, sehingga nanti bisa digunakan untuk menyimpan nilai yang diketikkan dari keyboard ya, dan disimpan pada bil itu. Bil 1 itu. Ya. Jadi nah ini yang disebut dengan formatnya itu. Formatnya sama dengan format untuk print persen D, persen. Contoh yang lain misalnya scan F
persen S misalnya gitu. Ya kan? Dituliskan di sini, jangan dulu lah S mah. Misalnya LF gitu. Nih, LF misalnya apa? Rabat misalnya gitu. Ya. Berarti rabat adalah suatu variabel bertipe long float atau double. Rabat bertipe long float atau double. Ya. LF. Ada juga kadang ada orang menuliskan scanf untuk string. Kayak gini, persen %S. Cuman hati-hati kalau untuk string itu tidak perlu menggunakan tanda N di depannya. Ya. Jadi kalau untuk bilangan baik integer maupun floating point, maka di depannya dan juga karakter, di depannya harus ada tanda N ini. Tanda N ini. Ya, yang menyatakan dia alamat, ya. Jadi tanda N berarti alamat itu. Ya. Jadi alamat rabat gitu. Jadi bilangan ini disimpan di rabat. Ya, alamatnya harus dituliskan alamat rabat. Sementara kalau S kita tidak perlu, misalnya panggilan gitu. Ya, panggilan. Berarti panggilan adalah merupakan variabel string atau deretan karakter, ya, yang nanti akan menyimpan apa yang diketikkan di keyboard. Berarti string. Tapi tidak, jadi khusus untuk persen %S, maka variabelnya tidak perlu menggunakan tanda ini. Nah, gitu. Tidak perlu menggunakan tanda selamat. Kita masih ada waktu setengah jam lagi. Karena hari Rabu kita lanjutkan itu ya. Kalau meetingnya hari Rabu. Tapi saya sedikit lagi lah menyampaikan. Ini ringkasan dari apa yang harus disampaikan saja. Tolong Anda baca-baca lagi. Kemudian input tidak berformat. Contohnya satu lagi lah, scanf. Ini membaca satu karakter nih, persen %C. Nah, kalau persen %C tetap harus menggunakan tanda alamat. Misalnya jawaban. Ya. Berarti jawaban merupakan variabel bertipe char. Ya, atau hanya menyimpan satu karakter. Ingat harus pakai tanda N kalau karakter. Oke, kemudian yang lainnya adalah input tidak berformat. Input tidak berformat itu ada get, kemudian ada get ch, ada get che, nah itu ya, dan lain-lain lah. Jadi kalau misalnya get ini digunakan apa?
Ini digunakan, gets ini digunakan untuk membaca string atau teks. Ya. Misalnya, gini misalnya, get get nama misalnya gitu. Berarti nama ini merupakan variabel bertipe, saya sebut bertipe string atau teks. Nama merupakan variabel bertipe string atau teks, ya, yang akan menyimpan nilai yang dibacanya, itu dibaca melalui keyboard. Ya. Jadi misalnya ketika nama gitu, maka harus ada gets nama. Oke. Ada lagi gets. Ini berarti gets ini kan digunakan untuk membaca satu buah gitu karakter. Enter termasuk karakter. Jadi kalau menekan enter juga sama itu. Ya. Ini tanpa menunggu penekanan tombol enter. Gitu. Ini juga sama. Jadi sama ini dengan ini. Sama. Digunakan untuk membaca sebuah karakter. Tetapi bedanya adalah with echo. Apa maksudnya with echo itu ya? Jadi akan muncul apa yang ditekan itu akan muncul di layar gitu. Sekilas akan muncul di layar with echo itu. Kalau misalnya tekan huruf Y atau T misalnya. Ketika kita menekan huruf Y, muncul di layar Y itu. Baru hilang. Diambil, dibaca. Atau lanjut programnya kan. Kalau pakai E, get E. Kalau pakai get CH saja, itu tidak muncul di layar, langsung bereaksi saja program. Lebih jauh nanti melalui contoh kita akan membahasnya. Gitu. Hari Rabu kita akan bertemu lagi, yaitu kita akan membahas tentang runtunan. Jadi runtunan topik 4. Itu yang akan lebih jauh. Karena saya lihat ini Anda terlalu keletihan. Ya, baru 1,5. Sebetulnya ini diberi waktu saya oleh jurusan 2,5 jam nih. Tapi rupanya kurang. Oke, kalau sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan. Tugas banyak, Pak. Kenapa kamu mau kuliah? Nanya masalah tugasnya, Pak. Tugas apa tuh yang ditanya? Apanya yang ditanya?